Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Guna mencegah makin meluasnya penyakit mulut dan kuku pada hewan, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk menggelar penyekatan mobilisasi hewan ternak dari luar kota Nganjuk yang hendak menuju Nganjuk. Dalam penyekatan tersebut, petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Polisi, dan TNI mendirikan pos di 5 titik perbatasan masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. 5 titik wilayah itu masing-masing perbatasan masuk dari Kediri menuju Nganjuk yang berada di Kecamatan Pace. Perbatasan dari Madiun menuju Nganjuk yang berada di Kecamatan Wilangan. Perbatasan dari Jombang menuju Nganjuk yaitu pendirian pos di Kecamatan Kertosono, serta perbatasan dari Bojonegoro menuju Nganjuk yaitu di pos Kecamatan Rejoso, dan terakhir pos Kecamatan Jatikalen. Di tiap-tiap pos penyekatan dijaga petugas gabungan dari anggota Polres, Kodim, dan petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Di pos Rejoso salah satunya, petugas menghentikan kendaraan yang membawa hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar Kabupaten Nganjuk. Apabila tidak dilengkapi surat keterangan sehat dari daerah asal ternak, maka petugas akan mengembalikan ke daerah asal. Di pos penyekatan Rejoso, berhasil menghentikan 2 kendaraan yang membawa hewan ternak dari Bojonegoro menuju wilayah Kecamatan Gondang Nganjuk. Karena kedua kendaraan yang mengangkut 8 ekor sapi tidak dilengkapi surat sehat, maka petugas menghentikan kendaraan tersebut. Petugas meminta pemilik untuk mengurus surat sehat. Kalau tidak dapat mengurus, maka petugas akan memutar balik kendaraan tersebut. Priyanto, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Rejoso, mengatakan pos penyekatan ini didirikan untuk mengurangi penyebaran virus PMK karena di Nganjuk sudah banyak hewan ternak yang terpapar PMK. Dalam rangka penyekatan ternak yang masuk maupun keluar untuk meminimalisir tingkat serangan PMK, Pak, penyakit kuku dan mulut, agar tingkat serangannya bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan kalau bisa harapannya tidak ada begitu, Pak. Terus hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya untuk sementara yang sudah kita laksanakan tadi ada yang sudah lewat. Satu itu ada memang surat kesehatan sapi dari dinas setempat, itu bisa kita loloskan, dan ini kebetulan ada 2 call lagi yang bawa sapi tapi belum ada surat keterangan sehat, sementara kita tahan dulu, Pak. Untuk pemiliknya bagaimana, Pak? Ya, untuk pemiliknya tadi sudah dihubungi dan untuk segera memintakan surat kesehatan dari Dinas Peternakan setempat. Sampai kapan, Pak, kegiatan ini akan dilaksanakan? Ya, Pak? ini kalau dari jadwalnya sampai tanggal 17, tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada, Pak. Belum ada diputar balik, Pak, dikembalikan ke wilayah asal? Ya, itu nanti kalau memang ditunggu sampai jam berapa, Tanda? Kalau memang belum bisa mengandalkan, ya dengan berhati-hati kita suruh kembali, Pak. Iya. Tidak masuk ke Kabupaten Nganjuk. Betul, tidak masuk ke Kabupaten Nganjuk karena khawatir di Nganjuk sendiri pun sudah banyak yang terserang PMK. Jadi untuk mengurangi, untuk meniadakan tingkat penularan itu ternak yang di luar, baik masuk maupun keluar, kita harus diperketat, Pak. Ada berapa titik penyekatan, Pak, di wilayah Kabupaten Nganjuk? Kalau Nganjuk itu yang ada di Kertosono, di Posko Rejoso di Sambiterep, terus di Jatikalen, sama dengan di Pace, Pak. Dan di Wilangan ada 5 tempat. 5 titik, Pak, ya. Kegiatan ini akan dilakukan hingga 17 Juli 2022, hingga Nganjuk betul-betul dinyatakan aman dari wabah PMK. Haryadi Suwandito, N-News TV.